Tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Kc adalah perbandingan antara konsentrasi molar zat-zat hasil reaksi dengan konsentrasi molar zat-zat yang bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Hanya zat yang berfase gas dan larutan. Karena fase padat dan fase cair tidak memiliki konsentrasi, maka diberi nilai 1. Kp adalah perbandingan antara tekanan parsial zat-zat hasil reaksi dengan tekanan parsial zat-zat yang bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Yang masuk rumus Kp hanya zat berfase gas. Secara umum persamaan reaksinya AA gas plus BB gas kesetimbangan CC gas plus DD gas. Di sini A koefisiennya A kecil wujudnya gas, B dengan koefisien B wujudnya gas, C juga dengan koefisiennya C kecil wujudnya gas, D juga dengan koefisien D wujudnya gas. Maka yang masuk rumus Kc adalah semuanya karena semua berwujud gas. Hasil reaksi kanan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D dibagi yang kiri bereaksi konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Rumus Kp sama dengan tekanan parsial kanan bagi kiri PC pangkat C kali PD pangkat D dibagi yang kiri yang bereaksi PA pangkat A kali PB pangkat B. Hubungan antara Kc dengan Kp, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Contoh, diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. CaCO3 solid padat tambah 2H2O liquid membentuk CaOH2 kali larutan plus H2CO3 larutan aqueous. Tentukan rumus tetapan kesetimbangannya. Kita lihat pada persamaan reaksi ini ada yang berwujud solid, padat, liquid, cair, dan aki berwujud larutan. Yang berwujud padat solid tidak masuk atau diberi angka 1, yang AQ dia masuk dalam rumus Kc, koefisiennya masing-masing 1. Maka Kc sama dengan konsentrasi CaOH2 kali pangkat 1 kali konsentrasi H2CO3 pangkat 1 dibagi yang kiri zat yang bereaksi 1. Atau dibagi 1 tidak perlu ditulis dan di pangkat 1 tidak perlu ditulis, maka Kc sama dengan konsentrasi CaOH2 kali konsentrasi H2CO3. Soal berikutnya diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2S2O3 gas plus O2 gas, anak panah 4SO2 gas. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc dan Kp untuk reaksi tersebut. Pada persamaan reaksi ini semuanya berwujud gas, berarti semua masuk dalam rumus Kc dan Kp. S2O3 koefisiennya 2 gas, O2 koefisiennya 1, wujudnya gas. SO2 koefisiennya 4, wujudnya gas. Maka Kc sama dengan kanan
konsentrasi SO2 pangkat 4 bagi kiri, konsentrasi S2O3 pangkat 2, koefisiennya 2, kali konsentrasi O2 pangkat 1 atau tidak perlu ditulis. Rumus Kp berarti PSO2 pangkat 2, pangkat 4 dibagi PS2O3 pangkat 2 kali PO2. Contoh yang ketiga, pada suhu tertentu dalam volume 4 liter dalam keadaan setimbang terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2, dan 0,1 mol O2. Jika diketahui reaksi kesetimbangannya, 2SO2 gas plus O2 gas membentuk 2SO3 gas. Hitunglah nilai Kc dari kesetimbangan tersebut. Ini persamaan reaksinya. Maka Kc sama dengan yang kanan SO3 pangkat 2, konsentrasi SO3 pangkat 2, koefisiennya 2, dibagi yang kiri SO2 pangkat 2 dan O2 pangkat 1. Konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1 atau tidak perlu ditulis. Sama dengan konsentrasi SO3-nya kita lihat 0,2 mol dibagi 4 liter karena molar. 0,2 per 4 dipangkatkan dengan 2 dibagi SO2-nya 0,4 dan O2-nya 0,1 dibagi 4. 0,4 per 4 pangkat 2 kali 0,1 bagi 4. Sama dengan 0,05 pangkat 2 dibagi 0,1 pangkat 2 kali 0,025. Sama dengan 0,0025 dibagi 0,00025. Setelah dibagi, nilai Kc sama dengan 10. Dalam sebuah bejana yang mempunyai volume 1 liter terdapat 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan sebagai berikut. 2 NO2 gas membentuk 2 NO gas plus O2 gas. Dalam keadaan setimbang, pada suhu tertentu terbentuk 1 mol O2. Tentukan nilai Kc. Ini persamaan reaksinya semua berwujud atau berfase gas, berarti masuk semua dalam Kc. 4 mol gas NO3, di sini mula-mulanya 4 mol NO2-nya. Yang bereaksi, kita hitung setimbang atau sisa pada soal di sini terbentuk 1 mol O2. Berarti pada keadaan setimbang O2-nya terbentuk 1 mol. Maka yang bereaksi hasil reaksinya 1 mol. NO karena koefisiennya 2 dikali 2, 2 mol. NO2-nya juga 2, maka 2 mol. Sisa atau setimbang 4 dikurangi 2, 2. Turun 2-nya. Sehingga rumus Kc sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2. Sama dengan volumenya 1 liter
Berarti semua dibagi 1 atau tidak perlu, tinggal 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 dicoret, tinggal 1. Maka nilai KC sama dengan 1. Garam oksalat La2C2O4 3 kali dimasukkan dalam bejana 10 liter dan terurai menurut reaksi. La2C2O4 3 kali padat membentuk La2O3 padat plus 3CO gas plus 3CO2 gas. Pada suhu tetap, jika pada keadaan setimbang, tekanan totalnya 0,4 atmosfer, tentukan nilai Kp. Pada persamaan reaksi ini, di sini kesetimbangan heterogen, karena ada yang berwujud padat dan berwujud gas. Di sini anggap 1. Karena solid padat 1 ini pangkat 3 semuanya berwujud gas. Maka rumus Kp sama dengan hanya yang gas PCO pangkat 3 kali PCO2 pangkat 3 kali 1 dibagi 1, yang kiri wujudnya solid padat, maka dibagi 1. Dikali 1 bagi 1 hilang, berarti Kp sama dengan PCO pangkat 3 kali PCO2 pangkat 3. Dari persamaan reaksi di depan tadi, CO ini koefisiennya 3, CO2 koefisiennya 3, maka mol totalnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita cari berapa tekanan parsial CO sama dengan mol CO, NCO dibagi mol total dikali P total. Sama dengan 3/6 kali 0,4 atmosfer sama dengan 0,2 atmosfer. PCO2 sama dengan NCO2 dibagi N total kali P total. Di sini kebetulan sama nilainya, maka 3/6 kali 0,4 sama dengan 0,2 atmosfer. Tinggal masukkan ke rumus Kp sama dengan PCO pangkat 3 kali PCO2 pangkat 3 sama dengan 0,2 pangkat 3 kali 0,2 pangkat 3. Soal berikutnya, dari reaksi kesetimbangan N2O4 gas membentuk 2NO2 gas. Pada suhu 300 Kelvin, reaksi di atas memiliki Kc 0,3. Jika R 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin, maka harga Kp pada suhu 300 Kelvin untuk reaksi di atas adalah, dari persamaan reaksi ini semuanya berwujud gas. Di sini koefisiennya 2, yang kanan, yang kiri koefisiennya 1.
Cari delta N sama dengan N kanan dikurangi N kiri. Hasil dikurangi reaksi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kc diketahui 0,3. Nilai R-nya 0,082. T-nya 300 Kelvin. Maka nilai Kp bisa dicari dengan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Sama dengan 0,3 kali 0,082 kali 300 dibagi 1. Setelah dihitung 0,3 kali 0,082 kali 300 karena pangkat 1 tetap sama dengan 7,38. Pada persamaan reaksi CO gas plus H2O gas membentuk CO2 gas plus H2 gas, bila 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai terjadi kesetimbangan dan pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO. Maka tentukan nilai Kc dan Kp. Pada persamaan ini, semuanya berwujud gas. 1 mol CO dan 1 mol H2O mula-mula kita tulis. Mula-mula CO-nya 1 mol, H2O-nya 1 mol. Tersisa 0,2 mol CO. Pada saat setimbang 0,2 mol CO. Maka berapakah yang bereaksi CO? Tinggal dikurangi. 1 dikurangi 0,2, 0,8. Koefisiennya sama maka nilainya sama-sama 0,8. Koefisiennya sama-sama 1. Yang kiri dikurangi yang kanan diturunkan atau ditambah. 1 dikurangi 0,8, 0,2, turunkan 0,8. Yang kanan 0,8. Kc sama dengan konsentrasi CO2 kali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi CO kali konsentrasi H2O masing-masing pangkat 1. Kc sama dengan 0,8 kali 0,8 dibagi 0,2 kali 0,2. Kc sama dengan 16. Pertanyaannya Kp. Pada reaksi ini kita menentukan dulu berapa nilai delta N. Dari Kc 16, berapakah nilai Kp? Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Koefisiennya 1, koefisiennya 1, semuanya gas, masuk Kc Kp 1 dan 1. Sehingga nilai delta N sama dengan kanan 1 tambah 1 dikurangi kiri 1 tambah 1 sama dengan 0. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Kalau dipangkatkan 0 nilainya 1, maka Kp sama dengan Kc kali 1. Sehingga Kp sama dengan Kc sama dengan 16. Delta N bila nilainya sama dengan 0, maka nilai Kp sama dengan nilai Kc. Contoh, Cl2 gas plus H2 gas membentuk 2 HCl. Koefisien Cl2-nya 1, koefisien H2-nya 1, koefisien HCl-nya ada 2. Maka nilai delta N-nya 2 dikurangi kiri 1 plus 1 juga sama dengan 0. Maka nilai